Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ica Wijaya. Gua Wicak Tebo. Welcome back to Rumpat. Hai, sudah lama kita tidak dipasangkan seperti ini kayak. Udah lewat berapa episode kita terakhir dipasangin seperti ini ya? 3 ya? Ya, Kalau nggak adalah. salah. Udah lama lah intinya gitu. Ya, di pemasangan di pertendeman kita nih kali ini gitu. Kita tuh bakal ini ya, membahas sesuatu yang sepertinya tuh sering lo lakukan. Ini sering lakukan, lo sering bikin story ini, ya kan? Terus lo bikin video-video kayak gini, bener. ya kan? Pasti tahu kan temen rumput? Hah? Emang tahu? Tolong dong praktekin. Nih yang bakal kita bahas apa cluenya? Coba. Aduh. Kita akan bahas tentang tarian-tarian yang ada di Indonesia. Yang Tarian pastinya berkaitan dengan mistis. yes, gitu. dan mengandung unsur magis di Unsur dalam. magis. Magis sama magis. Magis. Bukan magis dong, magis. Yang mengandung unsur gitu. magis, guys. Dan sebelum kita lanjut, buat sahabat Rumpot, jangan lupa dulu subscribe, like, dan share ya. Wajib Komen pokoknya. juga. Dan kita telah merangkum sebuah informasi yang akan kita sajikan untuk Anda para sahabat Rumpot. Makanya pantengin terus kita selama sekian waktu ke depannya. Iyalah. Iya benar. Iyalah, karena informasi ini itu bisa dibilang sangat dalam tanda kutip penting. Apalagi kita tinggal di tanah yang begitu banyak kebudayaan gitu. Betul. Indonesia gitu. Begitu banyak budaya, begitu banyak kultur dan begitu banyak tarian di Indonesia. Benar. Ya, Indonesia selalu kaya akan tradisinya. Benar sekali. Dan informasi pertama yang kita akan bahas kali ini adalah Tari Sintren. Tari Sintren. Buat para sahabat Rumpot, pasti udah pada familiar ya tentang Tari Sintren ini. Karena muncul di beberapa sosial media, kayak di TikTok juga ada, kayak di Reels, Instagram juga ada ya. Apalagi di YouTube tentang Tari Sintren ini gitu. Yang dimana Tari Sintren ini, itu tuh biasa dikenal dengan lais, yang merupakan kesenian tradisional masyarakat perbatasan Jawa, di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, gitu. Khususnya di daerah Cirebon, karena memang Cirebon itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, gitu. Dan di gunungnya ada tuh di situ tuh, Gunung Cermai. Cermai itu terbagi dua tuh, antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, gitu. Dan tapi tarian ini tuh juga terkenal nih di pesisir utara pantai Jawa. Pantura nih. Kayak di Indramayu, terus tadi Cirebon sendiri, Subang Utara, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kuningan, dan kampung saya pastinya Pekalongan. Dan menurut sejarah, asal-usul tarian Sintren ini berawal dari kisah cinta. Love story. Sepasang kekasih yang bernama Sulasih dan Sulandono nih, Cak. Siapa sih Sulandono itu? Nah, buat informasi nih, buat para sahabat Rumpot, Sulandono itu merupakan putra dari yang namanya Ki Baurekso, yang merupakan Bupati Kendal pertama. Dan Sulandono ini ternyata dia itu merupakan anak dari pernikahan Ki Baurekso dengan Dewi Rantamsari gitu. Dan ada yang menyebutkan juga Dewi Rantamsari itu dijuluki dengan Dewi Lanjar. Atau ya, jadi memang ada yang menyebutkan kalau Dewi Rantamsari itu ya si Dewi Lanjar gitu, atau mungkin dimirip-miripkan dengan Dewi Lanjar. Nah, itu Lenjer. Bagus dong gua. Untung otak gue cepet loh. Nah, Sulandono ini itu juga bergelar Raden nih, Cak. Raden Sulandono itu dia memadu kasih dengan salah seorang putri dari desa namanya Kalisalak. Nah, tapi hubungan mereka tuh nggak direstui sama bapaknya Sulandono, Raden Sulandono, yaitu Ki Baurekso.
gitu kan. Akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa. Sedangkan nih si Sulasih yang kekasihnya ini itu diperintahkan untuk menjadi penari di setiap acara bersih-bersih desa. Ini trik and trik lah sebenarnya ya. Jadi trik and trik dari Ki Baurekso gitu. Yang dimana tariannya itu sebagai syarat kalau mau bertemu dengan Raden Sulandono gitu. Nah, akhirnya ketika Sulasih itu menari gitu, akhirnya dijadikanlah dia sebagai sebuah pertunjukan gitu kan. Dan akhirnya pada suatu hari nih di bulan purnama, Raden Sulandono turun dari pertapaannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, sambil membawa kain yang diberikan oleh ibunya tadi. Ibunya si Sulandono. Ibunya si Sulandono. Dan pada saat si kekasihnya Sulasih ini menari, dia ternyata itu dirasuki oleh kekuatan Dewi Rantamsari. Jadi iya, itu ya? karena faktor selendangnya itu. Jadi memang si Dewi Rantamsari ini itu merefleksikan dirinya itu kepada si Sulasih ini gitu. Nah, akhirnya karena melihat kejadian itu, Raden Sulandono itu akhirnya melempar kainnya. Jadi diambil dari kalungannya si Sulasih. Jadi kan biasa kalau kita menari, kalau cewek-cewek menari itu kan ada ini kan, dikalungin gitu kan. Nah, akhirnya kain itu diambil dari si Sulasih kemudian dilempar. Dan seketika saat itu juga Sulasih pingsan gitu. Dengan kata lain, kekuatan atau kemagisannya Dewi Rantamsari itu hilang saat itu juga gitu. Nah, akhirnya dengan kekuatan yang dimiliki sama Raden Sulandono ini, Sulasih itu bisa dibawa kabur nih. Jadi dibawa kabur nih dengan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Bersatu sebagai seorang pasangan, kekasih gitu. Kawin lari lah, run married. Nggak salah dong gua. Nggak salah dong gua. Benar sih. Running married. Diselak-selak, dia nyerang. Iya dong. Nah, dalam pertunjukan tari sintren, itu biasanya diawali dengan dupan namanya. Dupan? Dupan. Yang di Ancol? Itu kalau orang kita. Kalau ini orang Sunda, jadi dupan. Oh, iya, nggak bisa ngomong app. Gue balikin kan. Nggak bisa ngomong app. Iya, nggak bisa ngomong app. Barusan bisa? Iya, dupan. Contoh. Nah, ini tuh biasa disebut dupan gitu. Yaitu ritual yang berdoa bersama untuk memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar tidak ditimpa mara bahaya selama pertunjukan berlangsung kayak gitu. Dan ternyata ada beberapa bagian dari pertunjukan tari sintren itu selain dari dupan tadi, salah satunya itu adalah paripurna. Jangan ke sidang. Gue nggak mau ngalihin ke situ. Gue lagi nih tadi. Nah ya. Apa? Nggak ngerti gua. Kecantikan paripurna. Kan biasa suka ada tuh disebut-sebut gitu. Nggak paham gua. Nggak paham gua. Lu roaming lu. Briefing dong, harusnya lu briefing dong ke gua gitu. Nah, ini namanya adalah paripurna gitu. Nah, buat para sahabat Rupert nih, gua kasih tahu paripurna itu ini yang paling sering kalian lihat di TikTok, di Instagram, di Reels, di YouTube gitu. Yang cuplikannya muncul-munculan terus. Ini itu namanya paripurna. Di mana bagian seorang dalang itu menyiapkan seorang yang akan dijadikan sebagai sintren atau penari, gitu. Dengan ditemani oleh 4 pemainnya sebagai dayang-dayangnya dia, gitu. Jadi dayang-dayang. Jadi sebagai sintren itu mungkin penggambarannya mungkin sebagai ratu kali ya. Ratu terus ditemani dengan dayang-dayangnya yang berjumlah 4 itu yang telah dipilih oleh si dukun. Itu. Dukun yang milih. Apa dalang? Ya sama sebenarnya sih, dukun dengan dalang gitu. Karena dalang itu menjadi dukun juga di saat itu gitu. Karena kan dalang itu dia yang memimpin atau menceritakan sebuah cerita ya pada dasarnya ya. Dan sosok sebenarnya dukun ini dia juga yang menjadi mediator atau mediasi untuk para
si Sintren ini. Sintren ini ya. Itu. Nah, awalnya nih, seorang penari yang dijadikan Sintren itu masih memakai pakaian biasa. Nah, terus diawali dengan membacakan mantra, Ca. Dengan meletakkan kedua tangan calon penari si Sintren itu di atas asap kemenyan. Jadi dibakarin kemenyan di kayak sebuah tungku gitu, tungku tanah liat. Nah, itu taruh di atasnya tuh. Nah, ini dong, lo hebring banget lo begini. Iya, Gini biar lentik dong. Oh, ya boleh lah beginilah, biar kayak Hotman. Nah, terus di seluruh badannya tuh diikat sama tali gitu. Nggak usah dibayangin, gue tahu otak lo kemana. Iya. Gitu. Nah, kemudian si calon penari Sintren ini dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Sangkar yang bentuk kayak dom gitu. Iya. Nah, itu dimasukin ke situ bersama dengan busana dan perlengkapan rias. Satu sangkar satu orang atau satu sangkar? Iya, satu sangkar itu dimasukin, jadi penari, ada satu orang penari. Okay. Dia abis diasepin gitu. Jadi di dalamnya itu ada kayak asap kemenyan itu. Terus abis itu diikat. Tangan kakinya diikat. Nah, dia pakai baju biasa tuh. Pakai baju biasa, terus ditaruh di situ di dalamnya sangkar itu tuh baju-baju penari gitu kan, busana penarinya dia. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak sulap sih sebenarnya. Pada dasarnya kan. Iya, tapi nggak ditutup. Tapi ditutup dong, ditutup dengan sangkar ayam. Sangkarnya gitu kan, bambu gitu kan, garis-garis. Iya, tapi ditutup dengan kain biasanya gitu. Jadi nggak terlihat dari luar. Jadi ntar pas dibuka itu tahu-tahu dia udah siap aja jadi penari gitu. Gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya balangan. Selain tadi paripurna, proses kedua itu ada namanya balangan. Nah, balangan ini itu adalah saat penonton melempar sesuatu ke arah penari Sintren. Dan kalau penari terkena lemparan dari si penonton ini, itu penari Sintrennya bakal pingsan. Dia akan pingsan seketika. Terus dalang akhirnya mendatengin si penari nih. Setelah pingsan, dalang datengin penari, kemudian dibacain mantra, terus diusap gitu wajahnya kan. Diusap wajahnya, nggak usah gitu, nggak usah begitu dong. Diusap wajahnya, biar roh bidadari, rohnya dalam tanda kutip Dewi tadi, itu balik lagi ke dalam tubuhnya. Karena ketika dilempar sama penonton, itu tuh seolah-olah kekuatan atau kemagisannya itu hilang seketika gitu. Tapi memang itu salah satu prosesnya. Gitu, namanya balangan. Habis dari dibacain mantra sama dalang dan diusapin ke muka, nah itu rohnya itu balik lagi gitu. Dan penonton yang tadi ngelemparin sesuatu, barang, benda gitu, itu dipersilahkan untuk menari sama si penari Sintren ini. Itu. Jadi menari bareng gitulah gitu. Nah, cuma ya agak kira-kira lah ngelempar barangnya kan. Dan ngelempar ini kan mini kompo. Enggak ada dong. Enggak ada ya. Lama-lama lu yang ngelempar. Batu baterai kan ya kan harus hati-hati gitu apa ya. Nah, terakhir ada namanya temohan. Temohan. Tadi ada paripurna, ada balangan. Sekarang ini temohan. Proses terakhirnya adalah temohan gitu. Jadi temohan ini itu merupakan bagian di mana para penari Sintren itu akan membawa nampan terus mendekati penonton untuk meminta tanda terima kasih dengan uang seikhlasnya. Ini proses terakhir nih. Mau njaluk kalau bahasa Jawanya. Maksudnya inilah nyuwun ya gitu. Nah, tapi ini memang ada prosesnya temohan itu. Dan bagi penonton itu adalah salah satu cara mereka untuk mengapresiasi dari si penari Sintren ini. Gitu. Jadi bukan cuma tontonan, bukan cuma hiburan yang mereka dapat, tapi feedbacknya adalah mereka bisa berpartisipasi untuk ngasih si temohan ini seikhlasnya gitu. Karena kan ya wajar lah ya, orang kan penari dandan butuh bedak, butuh lipstik, gitu kan, perawatan kulit, gitu kan. Biasanya memang apresiasi dari entertain tuh gitu. Ya memang harus ada entertain lah. Nggak cuma gini dong.
Iya, tepuk ya elah tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi seneng loh biasanya penyanyi. Apa? Seneng loh penyanyi. Kalau diapresiasinya tuh dengan Tepuk tangan. iya. Ya tetap dong. Iya, ini kan penari. Apalagi penari, lebih capek lagi, ya nggak? Iya, tetap dong. Ya tepuk tangan. Cuma kan nggak tepuk tangan doang dong. Iya, Itu pada makanya transport ada, lah, ya, bos. Paling nggak ada transport. solo dan apresiasinya. Benar. Nah, itulah salah satu eh, tarian mistis yang ada di Indonesia yang gue yakin nih para sahabat rumput itu sering banget ngeliat di sosial media kali. Di Sering sosial media. bermunculan lah di sosial media tarian sintren ini. Hmm. Dan ada tarian setelahnya, tarian setelah ini, yaitu tarian. Oke, tadi Tebo udah punya tarian sintren, sekarang gue punya tarian seblang nih dari Banyuwangi. Oh ya, gue pikir dari ini loh, dari mana? Dari Sunda, tarian seblang. Enggak, Itu yang banyak di pinggir-pinggir jalan itu loh. Jualan. Sebelah Sebelah kan nggak nari, Bo. Ya, abangnya juga goreng-goreng nari-nari juga. Oke, lanjut next. Maaf. Oke. Jadi belum lama ini sempat viral nih di Twitter. Ada cerita dari Twitter cerita horor gitu. Di akunnya Simple Man ya kalau nggak salah. Dia nih mengisahkan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN nih guys di salah satu desa di Banyuwangi. Iya. Dan ternyata dibuat filmnya ini dijudulinnya ya KKN Desa Penari. Iya. Dan ternyata di sisi lainnya Banyuwangi ini memang mereka nih kaya banget sama yang namanya adat dan tradisi. Budaya yang terus dilestarikan sampai sekarang. Dan gak heran nih kalau ternyata banyak ritual mistis yang dilakukan di daerah Banyuwangi. Yeah. Salah satu tradisi yang unik di daerah Banyuwangi yaitu adalah tari seblang ini. Tari seblang ini tarian tradisional yang berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Itu ya Banyuwangi tadi. Banyuwangi. Banyuwangi. Banyu. Water perfume. Water. Bingung kan? Itulah. Jadi lebih tepatnya ada di desa Oleh Sari dan Bakungan Kecamatan Glagah. Tarian ini dipentaskan selama 1 tahun 1 kali. Setiap 1 tahun sekali dipentaskan. Dan menjadi bagian dari upacara adat atau ritual bersih dari suku Osing, Banyuwangi. Oh, jadi dijadikan sebuah ritual tersendiri ya? Yes, yang memang kayaknya udah terjadwal ya. Maksudnya pasti dilakukan gitu setahun sekali gitu. Iya, kan namanya ritual ya. Kalau udah namanya ritual tuh pasti dilakukan terus-menerus gitu, dengan jangka waktu tertentu. Seperti itu. Oke, lanjut. Seblang dianggap sebagai jenis tarian tradisional yang sangat sakral karena ketika menari, penarinya ini dalam keadaan tidak sadarkan diri atau kesurupan. Gitu. Jadi tari seblang ini nih merupakan tradisi yang sudah cukup tua sehingga sulit ditemukan asal-usulnya nih guys. Dari mana munculnya sih tari seblang ini? Oh, berarti memang nggak tahu dari mana asalnya ya. Awal mulanya tuh nggak ada. Awal mulanya nggak tahu. Saking tuanya. Saking tuanya. Jadi menurut catatan nih guys, penari seblang pertama di Banyuwangi ini namanya itu Semi atau Semi. Kalau salah-salah ucap, mohon maaf ya. Yang juga merupakan pelopor dari gandrung pertama. Oh, tari gandrung. Yes. Itu tahu kalau tari gandrung. Tahu? Tahu tari gandrung gitu. Jadi ya berarti si Semi ini itu dia merupakan orang pertama yang melakukan tari gandrung. Yes, ya? Betul sekali. Oke. Baru tahu gua. Jadi masyarakat Osing ini percaya kalau seblang ini merupakan singkatan dari sebele ilang atau yang artinya sialnya hilang. Ciri khas yang paling unik nih dari tari seblang adalah ada syarat nih dan ketentuan untuk memilih penarinya. Jadi nggak bisa sembarangan guys.
Para ada TNC-nya. Yes, term and condition. Iya, benar. Jadi para penari ini dipilih nih secara supranatural oleh dukun setempat. Selain itu penarinya juga sengaja nih dipilih dari keturunan penari Seblang yang memang sebelumnya karena dianggap memiliki nilai atau mungkin bakat tersendiri kali ya. Oh iya, jadi kayak semacam keturunan lah ya. Jadi keturunan yang bisa menari Seblang itu salah satunya adalah yang mewarisi tradisi dan keturunan dari penari Seblang sebelumnya. Iya, betul. Wow. Jadi nggak sembarangan banget nih. Iya benar-benar. Dan untuk pemilihan penari di desa Oleh Sari ini, penarinya tuh harus gadis yang belum balik atau belum mengalami menstruasi ya. Sedangkan nih ada lagi nih di desa Bakungan nih guys. Penarinya ini malah kebalikannya nih. Kalau tadi di Oleh Sari itu kan masih harus gadis ya, muda gadis ya kan, yang belum akhir balik gitu ya. Kalau di desa Bakungan itu justru wanitanya tuh harus yang mateng, mature, yang udah menopause, udah 50 tahun ke atas. Oh iya. Kamu bukan gadis. Enggak gitu. Atau sudah janda. Kau masih gadis atau sudah janda. Enggak, ini temanya nari bukan nyanyi. Salah. Ya, lu yang mancing. Oke, lanjut. Jadi guys, untuk penampilan tarian Seblang nih, biasanya akan diawali oleh prosesi upacara nih, yang dilakukan oleh dukun desa atau biasa disebut sebagai pawang. Oh iya. Gitu. Para penari ini matanya akan ditutup nih, kedua matanya oleh ibu-ibu yang tepat di belakangnya mereka, dan ibu-ibu tersebut akan membawa atau memegang nih tempeh atau nampan yang terbuat dari anyaman. Kemudian sang dukun akan mengasapi nih guys, sang penari dengan asap dupa sambil membaca mantra. Tujuan dari pembacaan mantra ini adalah untuk membuat si sang penari ini kesurupan. Oh, berarti prosesnya sama ya? Tadi kurang lebih. Sebelumnya juga diasepin juga ya? Jadi mau diasepin aja. Lo mau gue asepin? Jangan dong, ntar gue kesurupan dong. Asepin tolong editor. Nggak usah. Nggak usah. Gantian gue belum dapet. Gue bela editor, nggak usah. Setelah penari udah mulai kesurupan nih guys, maka akan ditandain nih mereka dengan jatuhnya tempeh bambu yang atau anyaman yang dipegang tadi, dan itu menandakan bahwa pertunjukan ini dimulai gitu. Para penari Seblang ini yang sudah kesurupan nih, mereka akan menari dengan mata terpejam atau tertutup atau merem dan mengikuti arahan sang pawang nih guys, atau dukun tersebut. Dan tidak lupa juga diiringi nih sama musik. Selain itu, sang penari juga akan ikut menari dengan cara mengelilingi desa nih, Bu. Oh, muterin desa ya? Ih, merem ya, tapi. Iya, jauh dong desa. Pegel juga ya. Bukan gitu, nggak nyungsep. Kan merem. Kan diarahin sama pawang. Oh, kan banyak. Apa? Ya kan diarahin, digiring. Ngarang, ini anak domba, bebek. Oke, setelah beberapa menit kemudian, sang penari Seblang ini akan melempar selendang yang digulung ke arah penonton. Gitu. Terus ya udah, penonton yang kena sama selendang ini, ya dia harus ikut menari bersama sama si penari ini gitu. Oh, berarti seru ya? Apa? Seru. Ya seru lah. Maksudnya tapi gue masih tanda tanya sih kalau misalkan nggak ikut nari itu gimana gitu. Ya mungkin akan kesurupan atau gimana. Iya, atau terjadi bala. Iya, pasti ada lah. Iya sih, benar sih. Tapi masa iya nolak? Iya, kan pasti cakep-cakep. Iya dong, gue aja mau dilempar. Mau gue dilempar kain. Kalau nggak dilempar, gue yang ngambil. Emang gue bawaannya gitu aja. Iya. Bawaannya nafsu. Emang anaknya mauan emang. Murah banget emang. Pengen digoyang. Apa iya? Nggak usah deh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada tadi lo setelah dari kita dua informasi tadi kita masih berkutat di Jawa ya. Gue agak bergeser sedikit ke Pulau Bali. Oh, boleh. Di sini di Pulau Bali itu ada namanya tari calon arang. Tari calon arang. Nah,
kalau kita ngomongin Bali nih ya, kalau kita ngomongin Bali itu sebenarnya udah nggak heran, udah nggak tabu lagi sama hal-hal yang berbau dengan budaya, adat yang bersatu dan berbaur dengan mistis. Betul. Benar nggak? Benar. Karena memang di sana tuh, ya bisa dibilang tuh kental banget gitu. Banget. Gitu. Nah, apalagi nih di Bali itu, yang tadi gue sebut, tari calon arang itu tuh masih jarang ditemuin sebenarnya. Nah, calon arang itu sebenarnya konon itu adalah sebuah cerita rakyat atau kisah legenda yang berasal dari Pulau Bali tersebut. Terus kisahnya itu kayak diceritakan dari mulut ke mulut gitu loh. Semacam kayak urban legend gitu lah. Akhirnya diceritakan dari mulut ke mulut, terus turun-temurun gitu. Dan kisah ini juga sering dibawakan itu dalam sebuah pertunjukan drama gitu atau kesenian di Pulau Bali sana. Gitu. Calon arang sendiri sebenarnya itu dikenal oleh masyarakat sebagai makhluk jadi-jadian. Ya, yang mempunyai sosok yang bisa dibilang menyeramkan ya. Terus menguasai ilmu leak gitu. Ilmu leak yang bukan ilmu leak biasa tapi ilmu leak tingkat tinggi. Wah, tahu leak kan? biasa aja udah serem banget. Iya. Di atas leak. Pementasan seni drama tari ini itu biasanya itu mengambil tempat di Pura Dalem. Jadi tarian calon arang ini dia kalau membuat pertunjukan tuh biasanya di Pura Dalem. Atau tempat yang berdekatan dengan kuburan. Dan dilakukan di tengah malam. Nah, seni drama tradisional calon arang ini itu tuh dipentaskan sebagai tarian wali yang berbau mistis. Jadi tarian keagamaan yang berbalut, yang berbaur itu dengan hal-hal mistis gitu. Bertujuan untuk membersihkan sesuatu yang tidak terlihat di desa tersebut gitu. Jadi termasuk ya ritual adat lah. Semacam itu. Nah, kalau menurut informasi itu nama calon arang ini sebenarnya diambil dari nama ibu yang dipanggil calon arang. Jadi ibunya ini memang dipanggilnya tuh calon arang gitu. Nah, iya jadi dia tuh sebenarnya dia tuh seorang yang kayak sakti gitu loh. Nah, nama aslinya itu sebenarnya adalah Dayu Datu dari Desa Giroh. Dayu Datu dari desa. Jadi memang sebutannya itu dia biasanya itu disambungkan dengan nama asalnya dia gitu. Jadi Dayu Datu dari Desa Giroh. Gitu. Nah, Desa Giroh ini tuh dia berada di pesisir wilayah Kerajaan Kediri dulu. Gitu. Jadi masih bersinggungan, masih berkaitan dengan Pulau Jawa sendiri, gitu, dengan kerajaan di Jawa. Gitu. Nah, calon arang ini itu tuh berstatus jendes lah aslinya. Gitu kan. Lu kenapa tersenyum ya? Merasa terpanggil, Wak. Iya benar. Tiap kalimat itu diucapkan. Nah, dia punya julukan gitu, punya sebutan. Namanya Rangda Natanggirah. Gue ulang lagi sekali lagi buat para warga sahabat rumput. Rangda Natanggirah. Rangda itu artinya jendes, janda, dan Nateng itu berarti penguasa. Berarti penguasa para janda. Seneng banget lu. Giro, bener. Giro. Giro tuh bahasa Betawi kan ya? Artinya seneng kan? Girang kan? Iya, girang, ya, giro. Itulah. Nah, dalam mitologi Bali, Rangda itu tuh merupakan ratu para leak. Jadi pemimpin para leak yang ada di Pulau Bali itu. Gitu. Nah, calon arang ini nih memiliki anak perempuan bernama Ratna Manggali. Nah, jadi saat dewasa sayangnya tidak ada satupun laki-laki yang ingin melamar Ratna Manggali ini. Kenapa? Gitu. Alasannya? Kita coba bedah. Karena para pemuda itu curiga Ratna Manggali itu mewarisi ilmu leak ibunya. Gitu. Iya, jadi para lelaki itu, pemuda-pemuda itu takut. Terus juga
ya mungkin terbayang gitu ya kalau misalkan setelah menikah tiba-tiba di kasur dia jadi leak. Benar. Nah, Mau, Bu? enggak lah, Oh, enggak gue ya? mah yang biasa-biasa aja lah. Tapi cakep. Nah, karena itu calon arang itu ingin membalas dendam dengan menculik gadis muda untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Gitu. Jadi ibaratnya karena mungkin sakit hati anaknya tidak ada yang melamar Iya. gitu. Karena ketakutannya para lelaki itu si Ratna Manggali ini juga layak juga Iya, gitu kan. mewarisi si ibu ya. Iya. Dan nggak hanya itu nih, ternyata calon arang itu juga menyebarkan penyakit-penyakit nih, kayak semacam wabah ke masyarakat Kahuripan yang menyebabkan banyak masyarakat yang meninggal. Iya, gitu. Jadi ya semacam wabah lah, dia ngirimin Virus. ya COVID gitu. Ya semacam itu gitu. Tapi itu di masyarakat sekitaran aja gitu. Masyarakat Kahuripan itu tadi. Iya. Nah, kemudian pada masa kerajaan Erlangga, nah Raja Erlangga ini mengutus penasehatnya yang juga merupakan gurunya nih, sepuhnya lah gitu. Namanya Empu Badarah. Empu Badarah. Untuk mengklirkan masalah ini gitu, untuk mengatasi lah, untuk memberantas masalah ini gitu. Nah, akhirnya Empu Badarah ini menikahkan Ratna Manggali dengan muridnya yang bernama Empu Bahula. Oh, akhirnya. Bahula. Ya mungkin Empu Badarah ini mungkin dia tahu penyebabnya tuh kenapa gitu kan. Karena permasalahan si Ratna Manggali, anak dari calon arang itu tidak kunjung dilamar, akhirnya mungkin dia berpikir satu-satunya cara adalah menikahkan Ratna Manggali gitu. Gitu. Membuat Ratna Manggali menikah dengan muridnya bernama Empu Bahula. Gitu. Nah, tapi di balik rencananya dari Empu Badarah tadi, itu juga siasat dari Empu Badarah menikahkan Empu Bahula dengan Ratna Manggali itu adalah trik untuk mengambil kitab ilmu hitam calon arang. Jadi menikahkan si Empu Bahula muridnya ini untuk bisa mengambil, untuk bisa masuk ke dalam mungkin keratonnya atau kerajaannya calon arang, kemudian ngambil kitab ilmu hitam calon arang itu. Jadi Empu Bahula nih kayak ditumbalin ya? Dimanfaatkan lebih tepatnya gitu. Nah, akhirnya mengetahui kitabnya hilang nih, akhirnya si calon arang itu murka lah gitu. Murka dan menantang Empu Badarah untuk adu tanding, adu kesaktian. Ketahuan ya? Akhirnya ketahuan gitu. Dan Empu Badarah menerima tantangan calon arang yang akhirnya adu tanding itu dimenangkan oleh Empu Badarah. Sudah pasti jagoan yang menang dong. Nah, sejak kekalahan calon arang, daerah Kahuripan tuh aman, damai, tentram, dan tidak ada lagi ancaman dari ilmu hitam lah. Gitu. Nah, ya mungkin itulah sedikit asal-usul dari calon arang yang bisa kita bahas dan bisa kita kaitkan dengan tarian calon arang tersebut gitu. Itu bisa dibilang salah satu literasi, salah satu cerita yang bisa dikaitkan dengan tarian calon arang gitu. Sebenarnya tarian ini tuh digelar setelah rangkaian upacara namanya Yatnya atau Piodalan gitu di Pura Dalem. Nah, ternyata nggak sembarangan kelompok seni tari itu bisa mementaskan tarian ini. Nah, mungkin butuh ada seleksi kayak tadi kan tarian sebelang tadi kan juga nggak sembarangan. Ada syarat dan ketentuannya, ada TNC-nya lah gitu. Nah, tapi tarian ini meskipun namanya tarian dan mungkin bisa kalau mindset kita tarian itu adalah hiburan, gitu kan. Tapi tarian itu bukan hiburan untuk keluarga atau anak-anak. Bukan hiburan keluarga dan anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh nggak boleh nonton. Oh. Iya, karena khawatir takut terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip tidak diinginkan, apapun itu ya gitu. Dalam pementasan seni tradisional ini nih, itu tuh biar lebih menyeramkan pada adegan puncak suasana nih, suasana adegannya ini, puncaknya, itu dibuat gelap tanpa lampu, gelap gulita gitu. Gulita.
Yang itu Nah, loh. iya, nggak usah gue beneran. Dibarengi juga itu undangan dari para sekatari namanya. Sekatari. Sekatari. Oke. Itu mereka-mereka yang menekuni dalam tanda kutip ilmu hitam. Dan di pementasan ini mereka yang memiliki ilmu hitam tidak diperbolehkan menggunakan ilmu mereka untuk kejahatan atau menyengsarakan orang lain. Gitu. Berarti boleh digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya berarti bukan ilmu hitam dong ya? Iya. Putih dong. Iya. Kenapa dinamain hitam? Iya benar. Nah, bahkan nih Cak, dalam pementasan ini itu menyertakan juga yang namanya bangkai matah. Bangkai matah. Bangkai matah. Yang mana orang tersebut sengaja diupacarai seperti orang mati. Kemudian dipindahkan ke kuburan setempat. Bahkan terkadang penonton bisa menyaksikan penampakan seperti endihan atau wujud leak yang berbentuk bola api. Jadi memang ada wujud lain dari leak gitu. Kalau leak yang kita lihat yang pada umumnya itu kan yang lidahnya keluar, yang taringnya gitu. Ya, gitu. Tapi ada wujud lain dari leak itu. Jadi itu berupa bola api gitu. Ya ada beberapa cerita sih yang cerita orang Bali langsung ya, cerita orang Bali sendiri asli Bali. Gue pernah beberapa kali dapat cerita tentang perwujudan bola api ini atau endihan namanya gitu. Nah, adegan unik dan mistis lain ini selain hal yang tadi, itu tuh pada pementasan tari ini itu juga terlihat saat penari yang memerankan murid calon arang benar-benar kesurupan. Oke, nyaru gitu ya. Murid beneran yang mempelajari ilmu hitam, terus hadir di dunia nyata gitu. Dan mereka mengundang para leak atau penekun ilmu hitam untuk datang ke situ. Iya, seperti itulah gitu. Nah, sebenarnya itu lumrah banget jika terjadi pemandangan mistis dan horor ketika prosesi tarian calon arang ini gitu. Prosesi ini tuh pokoknya umum lah, kayak ada bola api, terus juga kayak berperang gitu loh. Jadi antara satu bola api yang merupakan perwujudan leak ini itu berperang dengan bola api lain, dengan perwujudan leak lain. Jadi kayak berperang gitu. Kayak adu ilmu gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, dalam sudut pandang lain itu sebenarnya ada adegan yang menggambarkan pertempuran antara calon arang dengan tokoh baik ini. Tokoh baik. Terus ada kayak semacam keris yang diarahkan dengan bebas gitulah, bebas itu ke tubuh sang calon arang gitu. Namun karena kesaktiannya, seseorang yang kemasukan calon arang ini nih itu nggak terluka sama sekali. Oh, jadi kebal gitu ya? Iya, semacam itu. Ini ininya ya, apa sih sebutannya itu kalau yang peran, seni perannya gitu. Jadi kayak ada tokoh baik dengan calon arang. Mungkin tokoh baiknya kita bisa contohkan Kibadarah tadi kan, itu melawan calon arang gitu. Jadi kayak mau nusukin keris ke calon arang, cuma karena dia saking saktinya, itu kayak nggak terluka sama sekali gitu. Sama sekali. Nah, buat para sahabat rumput nih, seni tari tradisional Bali ini nih, tarian calon arang ini bisa dibilang sebagai salah satu jenis kesenian rakyat yang fenomenal dan layak untuk dinikmati sih sebenarnya gitu. Ketika liburan ke Pulau Dewata gitu, Pulau Dewata Bali. Karena memang pada dasarnya tarian calon arang ini itu di masa sekarang ya, itu sudah menjadi hiburan gitu. Meskipun tidak diperuntukkan untuk keluarga dan anak-anak gitu. Karena takutnya kan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau misalkan anak kecil mungkin mentalnya atau mungkin bahasa kita mungkin pelindung gaibnya masih kurang kayak gitu. Dan anak kecil juga masih peka juga kan, kadang bisa. Iya, peka. Ya siapa tahu kita ngelihatnya bola api, yang di sana ngelihatnya beneran leak. Iya, itu. Kayak gitu kan. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi lah. Ya amannya ya untuk pasangan-pasangan muda masih bisa lah, masih oke lah gitu. Atau para pelancong-pelancong.
masih good lah untuk ngelihat tarian ini. Meskipun jarang ya, sekali lagi ya, meskipun jarang tarian ini disuguhkan gitu. Tidak sefamiliar tari kecak kayak gitu. Oke, keren. Itulah. Habis tari Bali nih, gue akan geser agak jauh. Lokasinya ada di Maluku Utara, suku Ternate, tari Salaijin. Jadi tari Salaijin ini nih jauh ya guys. Tadi kita udah di Jawa, udah di Bali, kita makin jauh lagi nih mainnya. Sekarang kita lagi ada di Maluku Utara, suku Ternate tepatnya. Tarian ini tuh sebuah tarian ritual, sama seperti yang sebelumnya. Tarian ritual masyarakat Ternate yang masih kental banget sama nuansa mistis dan magisnya. Nama dari tari Salaijin ini diambil dari kata salai yang artinya menari dan jin ya makhluk halus. Nah, menurut informasi nih guys, pada zaman dulu nih Ternate ini masih sangat kental dengan tradisi dan kebudayaannya yang pastinya nggak jauh dari berbau mistis ataupun magis. Sebelum memeluk agama Islam, suku Ternate ini saat itu tuh masih menganut nih kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka nih percaya nih kalau kita minta kesembuhan atau jalan keluar dari suatu masalah yang sedang dihadapin, mereka tuh harus minta pertolongan kepada arwah dari leluhur mereka sendiri. Gitu. Oh iya. Jadi masyarakat Ternate ini menciptakan sebuah tarian nih guys, sebuah tarian ritual sebagai sarana untuk berkomunikasi nih dengan para leluhur dan terciptalah tari Salaijin ini. Biasanya nih guys, tari Salaijin ini itu dijadiin suatu ritual penyembuhan. Kalau ada salah satu anggota masyarakat suku Ternate ada yang sakit kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu ke dokter, dia cukup aja ngelakuin ritual ini. Iya, tadi tari-tari ini ya. Selain penyakit, tarian ini tuh juga digunain nih sama masyarakat untuk pertolongan urusan-urusan lain nih. Contoh, misalkan ya jodoh. Urusan lu berarti. Percintaan. Urusan lu lagi berarti. Rezeki. Urusan gua itu. Gue juga butuh rezeki lah, Bo. Dan lain-lain. Waktu pelaksanaan untuk tari Salaijin sendiri, ini tuh beda-beda nih guys. Jadi tergantung sama niat diadakannya nih ritual ini nih. Kapan, apa tujuannya, maksudnya. Kayak gitu. Kalau misalkan penyakit, problemnya, ya atau masalah yang dihadapinnya ini ringan, nggak berat, ya tariannya ini akan dibawakan semalam suntuk nih. Tapi kalau penyakitnya atau masalahnya parah, maka ritualnya ini akan diadakan 7 hari 7 malam, Bo. Kencang juga kayak ya. Kondangan Betawi ya. Iya, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam kan acaranya. Narinya ganti-gantian kali ya, oper-operan. Bisa jadi, sip-sipan. Kalau nggak pencok. Oke, lanjut. Salah satu keunikan dari tari Salaijin ini, itu tuh cara pembawaannya guys. Kenapa? Karena pada mulanya nih, penari wanita nih akan bisa memulai tariannya, dia harus atau mereka harus dimasukin dulu sama makhluk halus atau roh halus ke dalam tubuh mereka. Gitu. Setelah itu ada term and conditionnya juga nih, Bo. Oh iya, selalu ya? Iya, harus tanpa alas kaki. Penari baru nih mulai masuk ke arena dengan tubuh yang terasa berat. Karena ya pengaruh si jin itu. Oh iya. Contoh, gue penarinya ya kan, tanpa alas kaki gue masuk, kemasukannya tebo. Ya berat dong. Gede banget. Wow. Gue roaming otak gue ini. Kan lu jinnya, misalnya gede gue kecil gitu. Iya itu maksudnya ke situ. Cuma roaming aja otak gue. Lanjut. Penari wanita nih guys akan membawa wadah yang berisi kemenyan
atau arang kali ya, yang dibakar. Dan mereka nih akan melakukan gerakan tari yang diiringi dengan iringan tifa, gong, dan ucapan bobeto. Tifa tahu kan? Gedung ada di Kuningan, kantor mak Tifa gue tuh dulu. yang ini tembang gitu Tifa. Oh itu tifa, tung turun itu Iya. enak. Oke, gong. Gong. Nanya lagi gong. Tahu nggak guys bobeto itu apa? Nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Bobeto ini adalah ucapan mantra yang digunakan dengan bahasa asli dari Tidore. Ternate Tidore. Penari laki-laki yang sudah ada di arena tari nih guys. Mereka nih akan menyambut dan bergabung nih sama penari perempuan yang sudah datang gitu. Selain membawa kemenyan atau arang, penari perempuan ini juga membawa daun palem kering yang akan digunakan atau berguna sebagai pelindung dari roh jahat, kayak gitu. Jadi puncak dari tarian ini itu tandanya tuh si penari ini tuh akan menari dengan tidak terkendali atau under control, hingga mantra-mantranya ini nih guys dibacakan ke penari sampai penarinya ini tuh sadar dan akhirnya pertunjukan selesailah tuh, berakhirlah gitu. Wow. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Kalau tadi yang Tebo bawain kan tergantung selendang. Kalau selendangnya udah ditarik udah doi pingsan kan gitu penarinya. Kalau di gua yang barusan ya penarinya lagi nari, pokoknya tandanya kalau dia udah mulai begajulan. Iya, udah mulai under control, tak terkendali, tak terkendali, iya. Terus mantra-mantranya udah selesai dibacain. Bergelinjang. Cacing kali bergelinjang, lele kali itu gitu-gitu. Ya udah tandanya penari itu udah sadar, terus udah ya udah selesai deh berakhir tariannya begitu. Gitu ya pada dasarnya semua tadi tarian yang kita ceritain tuh memang punya dalam tanda kutip faktor yang sama ya, untuk mengundang roh atau jin masuk ke dalam tubuh mereka. Intinya kayak gitu. Jadi menari kesenian tradisional, maksudnya menari tubuh, seni tari yang biasanya kita ya kalau para penari pelajari di sanggar-sanggar gitu, dicampur dengan kekuatan magis, terus juga kayak semacam apa ya? Apa tuh? Aura-aura mistis juga ya. Jadi bukan cuma dianya yang bukan berkelakuan menari secara magis, tapi juga mempengaruhi aura di sekitar juga. Betul. Gitu. Berarti, dan karena memang penarinya juga kan nggak sembarangan kan, harus yang memang ada ya, entah itu keturunan dari leluhur sebelumnya. Ini sih TNC-nya harus berlaku ya, karena nggak bisa sembarangan gitu untuk melakukan tarian ini. Ditambah juga faktor-faktornya untuk bisa menari ini, untuk bisa dimasukin dalam tanda kutip jin gitu, atau makhluk-makhluk semacam itu untuk ikut menari, itu juga harus punya fisik dan mental yang kuat juga gitu. Jadi pelatihannya tuh bukan cuma physically di sanggar gerakan kayak gitu, tapi juga pelatihan ini juga ya, pelatihan gaib. Apa sih pelatihan itu ya? Pokoknya dia harus dihayatin gitu, harus bener-bener gimana ya, didalamin banget gitu, nggak bisa sembarangan kayak gue datang ke sana terus gue nari, nggak semudah itu. Iya, dan dipastikan harus ada semacam dukun atau dalang atau pawang yang bisa mengontrol keseluruhan acara gitu. Betul. Jangan sampai itu menjadi sebuah bencana di tempat itu. Benar. Karena dulu waktu gue tinggal di Jogja, itu gue pernah di dekat rumah gue gitu. Di dekat rumah gue pas di situ tuh ada sanggar dan di situ tuh ada disebut base camp lah. Base campnya namanya Jatilan. Jadi tarian Kasan itu Jatilan. Jatilan itu semacam ya kayak reok, kayak kuda lumping gitu kan. Di situ tuh juga ada gitu. Dan gue beberapa kali ngelihat pagelaran atau penampilan Jatilan, dan itu tuh sudah jadi hal yang umum, bahkan jadi pesta rakyatnya masyarakat desa itu gitu. Dan itu terjadi. Dan masalahnya adalah sebelum acara Jatilan itu dimulai, diadakan atau diselenggarakan, itu selalu ada
dupa-dupa atau sesaji yang ditaruh di tiap sudut desa yang bisa dibilang kalau bahasa Jawanya tuh wingit gitu loh. Dan salah satu tempat yang wingit adalah pas di depan rumah gua gitu. Jadi itu mengundang para mbau rekso di situ, para pemimpin, mungkin pemimpin jin yang ada di situ untuk hadir ke dalam acara. Niatnya adalah menjaga agar tidak ada jin-jin liar yang masuk ke dalam acara situ. Iya, jadi nggak sembarangan. Iya, jadi kan kalau mbau rekso di dalam sebuah desa itu kan dia memang menjaga kampung itu, gitu kan, penjaga kampung itu. Jadi jangan sampai jin liar yang akhirnya menguasai si penari itu. Betul. Karena pada dasarnya, ketika penari itu dimasuki roh, itu bukan roh yang dipilih yang dimasukin. Jadi benar-benar roh yang roh milih liar. Penarinya. Iya, kan? jadi rohnya itu dari luar malah, bukan yang berhubungan dengan tarian tersebut. Ya. Kayak gitu. Tapi ya memang sih banyak klinik dan berbeda masing-masing tempat beda ritual dan beda cara ini ya. Cara cara penanganannya lah ibaratnya. Kayak gitulah gitu. Dan ya itulah gitulah maksudnya informasi dari kita yang bisa kita suguhkan kepada para sahabat rumput di rumah, di kantor, di manapun, ya di jalan terutama pasti kan kalian nontonnya lagi di jalan lagi bengong gitu kan, lagi sambil nyetir nggak boleh bengong dong sayang. Iya benar. Ya nonton kita lah, dengerin aja gitu, jadi nggak usah fokus ke kita. Nanti nggak terasa kok, tau-tau udah sampai aja. Iya. Dan memang setahu gue juga, Bo, kalau ada ritual kayak gitu-gitu tuh ada pembukaan kayak segala macam kayak gitu-gitu untuk biar arwah-arwah manggil leluhur segala macam. Itu tuh contoh simpelnya guys kayak wifi guys. Jadi kalau wifi udah nyala tuh ya pada datang deh tuh pengen masuk ke si orang-orang ini gitu. Makanya, nah teknisinya si Dalang tuh. Benar. Jadi siapa aja yang boleh masuk, IP-nya dipilih nih. Iya, yang boleh kita kasih tahu passwordnya siapa nih. Iya, karena kan kalau wifi kalau nggak tahu password nggak bisa connect. Apalagi yang mau masuk tuh contoh kayak calon arang tadi kan, yang memang dia ratu leak gitu. Apa tadi? Yang sakti itu dia. Iya tadi penguasa para janda tadi kan. Iya. Tapi dia bukan penguasa janda yang berkuasa. Iya, gitu, dia janda yang berkuasa. Maksudnya bukan penguasa janda dikuasain sama dia, bukan. Enggak, emang para janda tuh suka berkuasa ya emang ya. Gitu kan, ada motonya. Janda tuh seneng banget ya berkuasa. Seneng kan dikuasain janda. Oke, terima kasih para sahabat rumput. Kalian wajib apa? Harus like, subscribe, dan absen di kolom komentar. Dan share ke tetangga, ke ibu, bapak, samping kanan kalian, samping kiri kalian, teman, sahabat, adik, kakak, mbah, encang, encing, nyak, babe, semuanya. Pokoknya semuanya. Ya, dan jangan lupa ada giveaway untuk 1000 subscriber kita. Yes, ayo bisa bantu terus stay tune. Pokoknya jangan kemana-mana. Pokoknya harus terus pantengin rumput karena setiap episode-episodenya ada selalu hal-hal menarik. Iya, benar. Kita akan selalu menemani kamu merinding-merinding happy. Iya. Oke lah. Gue Wicak Tebo. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, ini tarian untuk kalian dari kita. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Allah Akbar.